Politik ulama Aceh di Mekah. Para ulama Aceh di Mekah berhasil menginternasionalkan perang Aceh dengan Belanda. Konsulat Belanda di Jeddah kemudian mengawasi jamaah haji asal Aceh. Doa-doa orang Aceh pun diperdebatkan. Pemerintah kolonial Belanda beranggapan bahawa pertemuan jamaah haji asal Aceh beserta beberapa ulama Aceh yang bermukim di Mekah bukan hanya pertemuan biasa yang membicarakan persoalan ibadah, tapi juga pertemuan politik. Orang-orang Aceh berhasil memperoleh dukungan dan simpati dari berbagai kalangan. Mereka mendukung gerakan Perang Sabil di Aceh. Akibatnya, pada 12 September 1890, wakil pemerintah Belanda di Jeddah memberitahukan atasannya Menteri Luar Negeri Belanda di Den Haag, bahawa ulama-ulama Aceh sering mengirim surat-surat berbahasa Arab kepada berbagai perwakilan negara Muslim di Arab. Mereka meminta dukungan dalam perang melawan Belanda. Penulis Belanda E. Gobi dan C. Adriaans, dalam buku nasihat-nasihat Snoak Hudronya semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda 1889 hingga 1936, mengungkapkan konsulat Belanda di Jeddah kemudian memata-matai pergerakan orang Aceh di Mekah kerana doa-doa dan aktivitas politik mereka di Arab. Bagi Belanda, doa-doa dari Arab itu memberikan aspek politik yang sangat penting bagi perjuangan rakyat Aceh. Dari Mekah, berita tentang Perang Aceh kemudian tersebar ke seluruh dunia Muslim dan sangat berbahaya bagi Belanda. Belanda menyebutkan, doa-doa yang dipanjatkan oleh para ulama di Mekah itu sebagai ajakan untuk mendukung Aceh dalam perang melawan Belanda. Ini juga bahagian dari politik ulama Aceh dalam mensyiarkan Perang Aceh ke dunia internasional. Di Mekah, sekumpulan orang Aceh yang mengumpulkan wang untuk membayar 10 orang ulama membacakan doa-doa dan hadis Nabi Muhammad SAW melalui kitab dua perawi hadis, Bukhari dan Muslim dicurigai oleh konsul Belanda di Jeddah. Alasannya mereka membacakan hadis-hadis tentang kewajiban jihad fisabilillah dan keutamaannya, yang oleh Belanda disebut sebagai pematik nafsu perang orang Aceh. Belanda merasa itu sebagai sebuah spirit yang ditularkan dari Arab ke Aceh. Apalagi para jamaah haji Aceh itu kemudian mendapatkan kertas-kertas berisi tulisan-tulisan dan doa-doa untuk keselamatan dan kemenangan dalam medan perang. Inilah yang kemudian menjadi asal mula sebab Belanda mendata setiap orang Aceh yang naik haji dan pulang dari Arab. Namun Christian Snoak Hudronya mengaku tak tahu pasti apa yang dilakukan orang Aceh di Mekah itu, sehingga ia meminta kepada pemerintahan Belanda melalui Menteri Daerah Jajahan untuk mengizinkannya melakukan penelitian lebih lanjut. Surat rahsia Snoak Hudronya. Perdebatan tentang doa orang Aceh di Mekah itu ditulis oleh Snoak Hudronya dalam rubrik ilmu-ilmu agama tanggal 24 Oktober 1890 dan tanggal 28 April 1891. Pada pembukaan suratnya, Snoak Hudronya menulis, dengan menyampaikan kembali kiriman pemerintah nombor 930 dan nombor 931 rahsia tertanggal 22 Oktober 1890, maka saya dengan segala hormat, berdasarkan kiriman pemerintah yang pertama, mengemukakan catatan yang mungkin dapat digunakan untuk memenuhi permintaan konsul di Jeddah untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Menurut Gobi, dokumen rahsia yang dimaksud dalam pembukaan surat Snoak Hudronya tersebut merupakan sebuah nota dari konsul Belanda di Jeddah tanggal 12 September 1890. Nota itu ditujukan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Buitenzerang, Bogor. Nota tersebut berkaitan dengan doa-doa yang diucapkan di Mekah oleh para ulama yang memohon bantuan Allah kepada orang Aceh dalam perang melawan Belanda. Gobi melanjutkan, saat itu orang-orang Aceh yang bermukim di Mekah, ketika menerima berita tentang perang Aceh melawan Belanda, mereka membuat berbagai usaha untuk membantu Aceh lepas dari mara bahaya perang.
Dengan perantara seorang tokoh Aceh yang sudah lama bermukim di Mekah, yakni Tuanku Muhammad Saleh, terkumpul dana dari orang-orang Aceh di Mekah sekitar $300. Dana itu kemudian diberikan kepada para ulama terkemuka untuk menyampaikan ceramah, petuah-petuah dan doa-doa untuk kemenangan Aceh dalam setiap peperangan. Sekumpulan orang Aceh yang mengikuti ceramah tersebut diberikan kertas-kertas berisi doa dan hadis-hadis Nabi Muhammad dari kumpulan hadis dua perawi terkenal, Bukhari dan Muslim. Ceramah dan pembacaan kitab-kitab agama berlangsung sebulan 2 kali di rumah Syekh Abdul Ghani Asy-Syi'i. Ada 10 ulama terkemuka yang diundang oleh orang Aceh untuk berceramah dan pengajian berbagai kitab, salah satunya Hasan bin Jahar Al-Lail. Namun dalam tahun-tahun selanjutnya, jumlah orang Aceh yang naik sangat berkurang. Hal ini kemudian menjadi tanda tanya besar bagi konsul Belanda di Jeddah. Pendapat konsul Belanda di Jeddah, H. Spatler, dan kekhawatirannya terhadap kumpulan orang Aceh dan doa-doanya itu kemudian dibantah dan diperdebatkan oleh Christian Snoak Hodronya. Menurut Snoak, orang Aceh di Mekah berkumpul untuk belajar pada ulama-ulama yang mereka undang untuk membaca kitab-kitab tertentu, tidak ada hubungannya dengan situasi perang di Aceh. Meski demikian, keberadaan orang Aceh di Mekah tetap menjadi perhatian pemerintah Belanda. Ketika konsul Belanda di Jeddah digantikan dari H. Spatler kepada J.B. van der Hoeven van Oorts, penelitian lebih lanjut tentang orang-orang Aceh di Arab dilakukan atas saran Christian Snoak Hodronya. Untuk kepentingan penelitian tersebut, Belanda memperkerjakan seorang ilmuwan Indonesia bernama Raden Abu Bakar Jajadiningrat. Ia diangkat sebagai penerjemah di konsulat Belanda di Jeddah, Arab Saudi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, konsul Belanda di Jeddah, J.B. van der Hoeven van Oorts, menyatakan pendapat H. Spatler konsul sebelumnya di Jeddah sudah benar. Nasihat Christian Snoak Hodronya yang salah tentang keberadaan orang Aceh dan doa-doanya di Arab Saudi. Artinya ia mengakui memang ada gerakan politik dan keagamaan orang Aceh di Mekah untuk membantu perjuangan Aceh berperang melawan Belanda. J.B. van der Hoeven van Oorts kemudian pada 6 Januari 1891 mengirimkan hasil penelitian tersebut kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Buitenzerang, Bogor. Dan keberadaan orang-orang Aceh yang bermukim di Mekah terus mendapat pengawasan dari konsul Belanda.